Perkenalkan, nama saya Feliza Melodia Nurkusuma, asal sekolah dari Mandualba. Saya siap mengikuti History Fest 2024 dalam kategori Vlog Telusur Sejarah Banten. Adapun tempat yang saya kunjungi yaitu Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan juga Kecamatan Penggarangan. Baiklah, selamat menyaksikan Vlog Telusur Sejarah Banten yang saya kunjungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah gedung perkantoran yang berada di SMKN 1 Cibeber. Jika mendengar kata tambang emas, pastilah kita tak asing dengan nama Freeport, salah satu perusahaan yang mengelola pertambangan tembaga, emas, dan perak di Papua. Tapi, kita jangan lupa bahwa ada tambang emas Cikotok yang dulu pernah berjaya. Tambang emas Cikotok ditemukan dan dibangun Belanda pada tahun 1936. Kemudian dirampas oleh Jepang dan akhirnya bisa dikuasai Indonesia seiring kemerdekaan yang tercapai. Cikotok dengan emasnya yang melimpah dikuasai negara melalui PT Aneka Tambang atau Antam pada tahun 1960. Berbeda dengan Freeport yang cadangan emasnya mungkin belum habis sampai tahun 2041 dan masih bisa dieksplorasi lagi. Tambang emas Cikotok telah tutup. PT Antam telah menutup aktivitas pertambangan pada tahun 2016 silam. Hal ini dikarenakan nilai tambang di Cikotok sudah tidak ekonomis lagi. Bekas tambang emas Cikotok sekarang menjadi SMKN 1 Cibeber, Lebak, Banten. Sejarahnya secara singkat, tempat ini adalah peninggalan tambang emas Cikotok PT Antam. Nah, ini bangunan utama kantor PT Antam. Sekarang sudah diserahkan ke Kabupaten Lebak dan dialihkan ke Provinsi Banten. Bangunan bekas penambangan emas itu pun menjadi benda cagar budaya. Di bawah bangunan utama ada jalur menuju pertambangan sedalam 110 meter. Di lokasi bekas tambang Cikotok, Aneka Tambang memiliki Taman Derek. Taman Derek awalnya merupakan mine shaft derrick, berupa lubang bukaan vertikal sedalam lebih dari 110 meter yang dibangun pada tahun 1940 untuk menghubungkan tambang bawah tanah Cikotok dengan permukaan tanah, serta alat transportasi pekerja tambang. Ini adalah bendungan peninggalan dari Antam yang dihibahkan ke Pemda dan diambil alih oleh PDAM pada tahun 2014. Fungsi dari bangunan ini adalah menampung air dan menyuplainya ke daerah-daerah tempat tinggal orang Belanda pada masa itu. Mata air bendungan ini yaitu berasal dari daerah Ciburial, Ciherang, dipompakan ke bendungan ini lalu didistribusikan ke Pasir Laban. Gravitasinya yaitu daerah Ciberem, Warung Kerupuk, Ciguha. Kalau yang didistribusikan di pompa itu daerah Pasir Nangka dan Ciherang, karena daerah itu adalah daerah dataran tinggi. Ujar Pak Edi selaku pekerja yang ada di sini. Oke, ini adalah Gereja St. Joseph. Sejarahnya adalah saat Antam beroperasi penuh sekitar tahun 1980 sampai 2000-an, karyawannya datang dari berbagai tempat dengan beragam suku dan agama. Maka, dibangunlah sejumlah tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Kini, seiring dengan tutupnya operasi Antam, sedikit demi sedikit karyawan pergi meninggalkan Cikotok, termasuk jamaat gereja ini. Nah, ini adalah Gedung Pesanggerahan Antam Cikotok. Pesanggerahan ini adalah gedung untuk pertemuan para pejabat Belanda atau rumah peristirahatan atau juga penginapan para pejabat pada masa itu. Sekarang gedung ini dioperasikan menjadi tempat olahraga badminton untuk kebutuhan masyarakat sekitar.
Tugu Kilometer 0 Tambang Emas Antam berlokasi di Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Tugu ini dijadikan sebagai monumen bersejarah dan dibangun untuk mengenang masa kejayaan tambang emas Antam Cikotok. Penambangan emas ini mulai dilakukan pada masa penjajah Belanda, yaitu pada tahun 1936, tetapi mesti berhenti pada tahun 1939. Penambangan saat itu mesti berhenti karena terjadinya perang global, yakni Perang Dunia Kedua. Baiklah, saat ini saya sedang berada di Tambang Cirotan. Sejarahnya, monumen ini berdiri sejak 17 Juli 1955. Monumen Tambang Cirotan didirikan sebagai peringatan untuk mengenang bahwa dahulu di daerah ini terdapat tambang emas terbesar. Monumen ini dinamakan sebagai Monumen Tambang Cirotan karena dahulu bahan dasar emas tersebut berasal dari daerah Cirotan. Dahulu di area monumen terdapat lubang-lubang tambang meluk ratusan meter menembus perut bumi dan menghasilkan berton-ton batu yang mengandung biji-biji emas. Lubang raksasa yang pernah punya jalur lori sendiri tersebut sekarang sudah ditutup, kini Cirotan hanya tinggal kenangan. Selanjutnya ini adalah Bedeng Tangsi. Bedeng Tangsi ini adalah bangunan yang digunakan sebagai asrama untuk tentara atau polisi pada masa penjajahan dahulu. Di wilayah selatan Kabupaten Lebak, terdapat kemegahan peninggalan purbakala zaman Megalitikum. Salah satunya situs Batu Bedil, berupa batu monolit berbentuk menhir. Masyarakat sekitar menyebutkan situs Batu Bedil merupakan tempat peristirahatan Prabu Kian Santang, putra mahkota dari penerus kerajaan Pajajaran yang tak lain adalah Prabu Siliwangi, yang saat itu berkuasa di tataran Tanah Sunda. Penemuan situs Batu Bedil berawal informasi masyarakat sekitar bernama Sayong, yang menemukan areal hutan belantara penuh dengan bebatuan yang unik serta pohon-pohon besar yang usianya cukup lama. Pada akhirnya, lelaki bernama Sayong ini memutuskan untuk merawatnya, hingga tersiar kabar bahwa di daerah ini mengandung kekuatan mistis yang luar biasa menarik. Kepada setiap orang untuk datang melakukan semedi dengan tujuan meminta sebagaimana yang dimaksud atas yang dicita-citakan. Tugu Romusa menjadi saksi sejarah pembangunan jalan kereta api Saketi Bayah dan saksi bisu kekejaman penjajah Jepang. Berdirinya Tugu Romusa tidak lepas dari jasa sosok pahlawan nasional Indonesia, yakni Tan Malaka. Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang dikukuhkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Gelar tersebut mulai disandang sejak 28 Maret 1963 berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Jalur kereta api Saketi Bayah awalnya direncanakan pada bulan Juli 1942. Pembangunan jalur ini dimulai dari Saketi pada bulan Januari 1943 yang dimulai dengan pembukaan lahan, penyiapan bahan material seperti batu balas atau kricak, pemasangan bantalan dan rel kereta api menuju ke arah Bayah.